Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefriani, NIM 19036038 dari jurusan Kimia Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan proposal kewirausahaan bisnis plan, yaitu tentang usaha seblak herbal, yaitu seblak sehat varian rasa. Yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakangnya, semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan, terutama dalam kebutuhan pangan, maka semakin meningkatnya pula keanekaragaman kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal makanan. Di Indonesia mempunyai banyak sekali keanekaragaman makanan dan setiap daerah mempunyai karakteristik tersendiri, dilihat dari sosial budaya, tingkah laku, atau dari segi kebiasaan. Semua itu dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, tempat tinggal, iklim, ataupun tingkat penghasilan yang berbeda-beda. Bisnis kuliner merupakan bisnis yang menjanjikan. Hal ini dikarenakan makanan merupakan kebutuhan utama bagi setiap orang. Kuliner sangat disukai serta siap menjadi salah satu faktor penggerak ekonomi masyarakat, khususnya dalam hal bisnis skala kecil. Sektor kuliner juga menyerap tenaga kerja sebesar 3,7 juta orang dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,26%. Unit usaha yang tercipta dari sektor kuliner tercatat sebesar 3,0 juta dengan rata-rata pertumbuhan 0,9%. Masyarakat Indonesia semakin kreatif dan inovatif dalam membuat resep baru untuk meningkatkan kebutuhan pangan mereka sehari-hari. Dalam hal ini, saya akan membuat jajanan khas Bandung yang sudah tidak asing lagi didengar ataupun dirasa oleh masyarakat dagang sayur Nagari Bawang dengan mayoritas menyukai jajanan dengan rasa pedas, yaitu seblak. Sebagai makanan yang banyak diminati, seblak harus dikembangkan dan diarahkan menjadi makanan yang sehat dan kaya akan manfaat dan sehat bagi tubuh konsumen. Apalagi saat ini sangat banyak ditemukan jajanan yang kurang mengandung manfaat atau menambah kesehatan tubuh, atau lebih mengutamakan kelezatan semata, sedangkan jenis makanan sehat cukup untuk ditemukan. Maka dari itu, saya sangat bersemangat dalam mengembangkan usaha makanan sehat berupa kreasi sehat dari seblak, yaitu seblak sehat dari varian aneka sayuran, umbi-umbian yang bisa dijadikan sebagai pilihan makanan yang mengutamakan nilai kesehatan kemanfaatan dari usaha kuliner ini, serta akan mendapatkan pasar di lapangan nantinya. Sayuran dan umbi-umbian hampir disukai oleh seluruh kalangan masyarakat. Selanjutnya, visi, misi, dan tujuan usaha. Visi dari usaha seblak ini yaitu menjadikan suatu perusahaan yang paling maju, produktif, kreatif, dan berjaya. Sedangkan misinya yaitu menjadikan tenaga kerja yang ahli dan efisien, meningkatkan kualitas produk seblak dengan cita rasa, kebersihan produk, dan nilai gizi yang terkandung. Dan menyediakan kualitas premium seblak dengan harga yang kompetitif, melayani konsumer dengan baik, menerima kritikan dari pelanggan agar menjadi perusahaan yang lebih baik. Tujuannya yaitu mampu menciptakan lapangan pekerjaan dengan melatih kemandirian, melatih jiwa pemberani, memberikan kemudahan kepada konsumen dalam membutuhkan makanan, mampu mengasah pola pikir yang lebih kreatif dan inovatif, mampu menciptakan kerjasama yang baik, baik sesama anggota maupun kepada konsumen. Next. Analisis lingkungan bisnis atau SWOT. Dari seblak ini, kekuatan atau strength-nya yaitu produk yang unik dengan berbagai varian rasa, sehat dengan kemasan yang menarik. Pelayanannya, produk telah jadi dilayani dengan baik kepada para konsumen, dapat mengantarkan langsung produk ke alamat konsumen, yaitu harga jualnya dijual dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya, kelemahannya belum memiliki status badan hukum dari pemerintah, dijalankan dengan tim dan akan dipertimbangkan jika usaha ini berkembang. Peluangnya yaitu banyak dan dari kalangan menyukai makanan dengan unik, terutama siswa-siswi seblak sehat dengan berbagai varian rasa. Jejaringnya yaitu memperluas jaringan terutama pada kalangan siswa-siswi di sekitar dagang sayur Nagari Bawang, khususnya TK, SD, SMP, dan SMA. Dan ancamannya masih minimnya modal dalam melakukan usaha ini. Munculnya produk-produk baru yang lebih unik dan kreatif menjadi ancaman bagi usaha ini. Strategi penjualan dan pemasaran. Strateginya ada 5. Yang pertama, experience marketing, yaitu membuat kemasan produk menarik dan memberikan pengalaman emosi pada konsumen. Sosial media dan website, yaitu menggunakan sosial media dan website secara optimal dalam bentuk postingan gambar, video melalui fanpage ataupun akun.
personal selling, yaitu komunikasi secara langsung kepada konsumen agar tertarik untuk membeli produk. Exhibition dan event mengikuti berbagai expo usaha untuk kegiatan inkubasi bisnis, video konten, video promosi iklan dengan konsep. Next. Deskripsi usaha. Yaitu yang pertama, bidang usaha. Sebelah ini bergerak di bidang kuliner, yaitu sebelah sehat dari varian aneka sayuran dan umbi-umbian yang dijadikan pilihan makanan yang mengutamakan nilai kesehatan, kemanfaatan dari usaha ini. Next. Jenis produk ini bergerak pada produksi barang dengan memproduksi makanan ringan. Next. Kegunaan, keunggulan, keunikan, ataupun inovasi produk. Sebelah ini sangat cocok untuk semua kalangan karena sebelah dikembangkan menjadi makanan yang sehat dan kaya akan manfaat, sehingga sehat bagi tubuh konsumen. Lokasi usaha terletak di Jalan Lintas Pasama Dagang Sayur, Jorong Pudung, Nagari Loan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, Provinsi Sumbar. Next. Waktu usaha, kegiatan ini dilakukan selama 3 bulan dikarenakan pandemi COVID ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk pemasarannya. Next. Dampak usaha terhadap lingkungan ekonomi, sosial budaya, serta lingkungan alam. Pada lingkungan ekonomi, membantu perekonomian para petani sayuran dan umbi-umbian di Indonesia dan membuka lowongan pekerjaan. Di lingkungan sosial, yaitu sebelah ini dapat membantu pemerintah dalam mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Lingkungan budaya berfungsi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar mencintai produk olahan sayuran dan umbi-umbian yang menyehatkan dari alam Indonesia. Dampak dalam lingkungan alam, sebelah ini mengambil bahan-bahan dasar pembuatannya berasal dari alam Indonesia. Next. Risiko bisnis dan pengelolaannya, yaitu ada 2, risiko internal dan eksternal. Internal itu terdapat dari dalam diri sendiri, kesalahan antar anggota, ketidakpastian dalam mengelola bahan baku. Risiko eksternal adanya bahan yang cacat, menurunnya daya beli masyarakat, harga bahan baku yang tiba-tiba meningkat, dan lain sebagainya. Next. Rencana pemasaran. Yang pertama, target konsumen, yaitu yang dituju anak muda dan keluarga yang ingin menikmati sebelah ini dan bisa dinikmati oleh seluruh kalangan, baik lansia, remaja maupun anak-anak, tapi dikhususkan kepada siswa-siswi di sekitar Dagang Sayur Nagari Bawan. Next. Wilayah pemasaran ini terletak di Dagang Sayur Nagari Bawan untuk saat ini, namun akan diperluas hingga mencapai seluruh wilayah di Indonesia. Situasi persaingan, penjual seblak di Indonesia sangatlah banyak, namun penjualan seblak dengan berbagai varian rasa dan sehat yang dilengkapi dengan berbagai sayur-sayuran dan umbi-umbian belum menjadi tren di kalangan masyarakat Indonesia. Selama ini seblak yang ada di Indonesia hanya rasa pedas saja dan tidak menyehatkan, sehingga tidak semua kalangan usia bisa menikmatinya. Next. Jumlah dan harga produk dijual dengan harga 8.000 per plastik pouch. Next. Rencana produksi, yang pertama bahan baku. Bahan bakunya terdiri dari kerupuk, singkong, kentang, bayam, minyak goreng, tepung crispy, kapur sirih, air galon, serbuk bumbu rasa abon, serbuk bumbu rasa manis, serbuk bumbu rasa keju, serbuk bumbu rasa pedas, sehingga semuanya dikalkulasikan bahan bakunya dalam waktu 1 bulan itu mencapai 719.000. Dan yang kedua, peralatan penunjang, yaitu ada saringan penggorengan, ada timbangan, ada sendok, pisau, kuah, kuali, spatula, kompor gas dan tabung gas, tempat sampah, banner, stand banner, baskom, keranjang peniris, telenan, alat pengiris ubi, alat pengupas kulit kentang, serbet, baju masak, toples, gunting, sehingga seluruhnya peralatan penunjang dikalkulasikan itu totalnya Rp3.078.000. Selanjutnya proses produksi, yang pertama mempersiapkan bahan seperti kerupuk, singkong, kentang, bayam, minyak goreng, bumbu dan keju pedas manis, membuat singkong kering, mengupas kulit singkong, memotong tipis-tipis, merendam hingga kanjinya mengendap, lalu digoreng. Selanjutnya membuat bayam goreng, yaitu dengan cara yang pertama potong bayam ukuran sedang, cuci dan tiriskan, baluri dengan tepung crispy dan goreng.
Selanjutnya membuat kentang goreng, mengupas kentang, memotong kentang, merendam dengan air, tiriskan dan goreng. Yang selanjutnya membuat seblak goreng, merendam kerupuk pada minyak dijual dalam jangka waktu 3 bulan, keuntungan akan didapatkan kurang lebih sebesar Rp5.442.000 per bulan. Next. Rencana manajemen, yaitu yang pertama bentuk usaha. Bentuk usaha ini dilakukan dalam perseorangan karena dilihat dari jumlah pengelola yang menjalankan usaha sebelah ini. Struktur organisasi dan personilnya, yaitu pembimbing usaha ini yaitu Bapak Yulianto Santoso, SPD MPD sebagai pembimbing usaha, dan sebagai koordinator manajer keuangan di divisi produksi dan divisi pemasaran itu oleh saya sendiri, Septriani. Sebagai pelaku usaha, deskripsi tugas, koordinator usaha bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan usaha, manajer keuangan bertanggung jawab terhadap pembelian bahan dan biaya produksi serta analisis pasar, divisi produksi bertanggung jawab dalam menjaga seluruh kegiatan produksi, divisi pemasaran bertanggung jawab melakukan promosi serta pemasaran baik secara langsung maupun dengan sosial media. Selanjutnya rencana UKM Mitra. Next. Usaha ini akan melakukan kerjasama dengan pemasok sayur bayam dan umbi-umbian, kentang ataupun singkong di daerah Dagasari, Dorong Pudung, Nagari Bawaan. Next. Rencana keuangan. Yang pertama, modal kerja, biaya yang diperlukan yaitu biaya untuk membeli bahan dan alat yang diperlukan. Selain itu, biaya ini juga berguna untuk biaya transportasi, membeli sayuran, bayam, kentang, singkong ke pasar ataupun biaya listrik dan internet. Anggaran biaya yang pertama, peralatan penunjang. Peralatan penunjang ini jika dikalkulasikan seluruhnya itu tuh mencapai 3.078.000. Bahan habis pakai atau bahan bakunya jika dikalkulasikan seluruhnya dalam waktu 1 bulan yaitu mencapai 719.000. Biaya perjalanan jika dikalkulasikan seluruhnya dalam waktu 1 bulan itu mencapai 510.000. Biaya lain-lainnya jika dikalkulasikan seluruhnya itu mencapai 1.135.000 dalam waktu 1 bulan. Jadi totalnya 3.078.000 ditambah 719.000 ditambah 510 ditambah 1.135.000 mencapai 5.442.000. Next. Prediksi arus kas, yaitu total biaya sama dengan biaya operasional ditambah bahan baku ditambah peralatan perlengkapan. Jika ditotalkan seluruhnya itu mencapai 4.932.000. Untuk target penjualan yaitu 40 pouch dalam waktu 1 hari, harga produknya 8.000, maka pendapatannya harga jual dikali penjualan 8.000 dikali 40 mendapatkan 320.000 dalam waktu 1 hari. Sedangkan dalam waktu 1 bulan yaitu 8.000 dikali 1.200 itu mencapai 9.600.000 dalam waktu 1 bulan. Rencana laba rugi yaitu total pendapatan dikurang biaya. Pendapatan bersihnya 9.600.000, harga pokok penjualan 4.158.000, laba kotor yaitu 5.442.000, beban operasional 1.135.000, laba bersih yaitu laba kotor dikurang beban operasional yaitu 4.307.000. Selanjutnya benefit cash ratio break even point analysis yaitu pendapatan atau biayanya 9.600.000 dibagi 4.158.000 mencapai 2,30, artinya setiap penambahan biaya dalam Rp1 maka akan diperoleh penerimaan sebesar Rp2,30. Break even-nya dalam 1 bulan yaitu 30 dalam 30 hari, 1 hari 40, maka biaya perjalanan per bulannya 480.000, biaya promosi per bulan 30.000, totalnya yaitu 510.000, biaya bahan baku per bulan 719.000, biaya perjalanan beli bahan per bulan 50.000, biaya listrik 50.000 per bulan, total per bulan 819.000, total per hari 27.300, total VC per bulan 682,5, harga per unit seblaknya 8.000. Jadi BEP unitnya 510.000 dibagi 8.000 dikurang 682,5
menjadi 69,69. Jadi digenapkan menjadi 69,7. Jadi tim harus menjual sebanyak 69 seblak supaya usaha seblak ini bisa mencapai titik impas atau 69 sudah dapat digunakan untuk menutup semua pengeluaran tanpa harus merugi. Next. Penutup, penyusun yakin bahwa usaha seblak ini akan digemari oleh masyarakat Indonesia dari segala kalangan usia. Penyusun berharap dengan dibentuknya usaha seblak ini dapat membantu pemanfaatan sayur lokal dari Indonesia. Jika usaha ini memang berjalan lancar dan berkembang, maka kedepannya saya akan membuka cabang di berbagai daerah dan kota di Indonesia, sehingga membantu pemerintah dengan membuka lapangan pekerjaan. Penyusun berharap bahwa usaha seblak Herpas ini akan tetap berjalan apabila telah habis siklus usaha 3 bulan ini, sehingga yang direncanakan dalam proposal ini oleh penyusun menumbuhkan suatu keyakinan yang dapat terwujud. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.